Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi eh, ha- belum saya mulai untuk presentasi zakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidin Al-Hisham. Kalian bisa manggil saya Hisham. Jadi hari ini saya bakal membahas tentang zakat seperti definisi, hukum, ancaman, dan lain-lain. Oke, pembahasan itu yang pertama definisi zakat, kedua itu hukum zakat, ketiga ancaman bagi yang enggan membayar zakat, keempat keutamaan zakat, kelima syarat pembayaran zakat, keenam ketentuan zakat mal, tujuh ketentuan zakat fitrah, ke-8 golongan penerima zakat. Oke, pertama definisi zakat. Definisi zakat dalam bahasa itu atau haroh atau suci, atau nama yaitu berkembang. Istilah syar'i penilaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dilakukan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun, dan nishab ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Zakat disebut zakat karena harta pokok akan tumbuh dan berkah, dan harta yang tersisa pun bersih dari subat. Oke, kedua yaitu hukum zakat. Zakat adalah kewajiban agama dan rukun ketiga dari rukun Islam. Berdasarkan 3 dalil, yang pertama Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, surat Al-Muzammil ayat 20. Kedua dari As-Sunnah, Islam dibangun di atas 5 tonggak. Salah itu membayar zakat, hadis Ratu Bukhari dan Muslim. Kedua itu yang ketiga itu ijma ulama Ibnu Qudamah kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Oke, ketiga itu ancaman yang enggan membayar zakat. Oke, jadi intinya dari surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 ini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka bertahukanlah kepada mereka siksaan yang pedih. Dan orang yang enggan menunaikan zakat adalah keadaan meyakini wajibnya adalah orang yang fasik dan akan mendapatkan siksaan pedih di akhirat. Oke, keempat keutamaan zakat. Pertama, dikaitkan dengan ibadah sholat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua, rukun Islam. Yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga itu indikasi ketakwaan dan sebab masuk surga, Quran Az-Zariyat 15-19. Yang keempat itu sebab mencapai derajat asyidik atau syuhada, hadis riwayat dan Ibnu Hibban. Kelima, orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas akan merasakan manisnya iman, hadis riwayat Abu Daud. Kelima, syarat pembayaran zakat. Pertama tuh syarat muzaki atau pembayaran, kedua tuh syarat harta. Yang pertama itu harta yang wajib dizakati atau ijma ulama. Yang pertama tuh atsman, itu adalah emas, perak, atau uang. Yang kedua itu hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Yang ketiga pertanian seperti buah-buahan, pertanian dan buah-buahan seperti gandum, kurma, dan lain-lain. Syarat hartanya itu dimiliki secara sempurna, harta yang berkembang. Tiga, telah mencapai nisab. Keempat, telah mencapai haul atau masa 1 tahun. Kelima, kelebihan dan kebutuhan pokok. Oke. Yang keenam itu ketentuan zakat mal. Yang pertama itu yang sebelah kiri itu adalah jenis harta, yang tengah itu nisab, yang paling kanan itu adalah berapa persen yang kita harus bayar buat zakat. Yang pertama itu emas senilai 20 dinar atau 85 gram emas murni, 24 karat. Kalau kita punya segitu, kita harus mendekatnya sekitar 2,5%. Yang kedua itu perak 200 dirham atau 595 gram perak murni atau setara 2,5%. 2,5% kita harus dizakatin. Yang ketiga itu mata uang penghasilan, itu nisab perak sekitar 6 juta dan kita harus zakatnya 2,5%. Yang keempat hewan ternak 5, itu setara dengan unta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor. Yang kelima itu hasil pertanian atau 5 wasak atau 720 kilo dalam setahun, kita mendekatinya 5 atau 10%. Yang keenam bahan dagangan, nisab perak sekitar 6 juta, kita menzakatnya 2,5%. Yang ketujuh itu harta karun atau rikas, tidak ada nisab atau haul. Ketujuh itu ketentuan zakat fitrah. Yang pertama itu definisinya syahadah atau sedekah wajib setiap muslim pada hari berbuka dan dari Ramadan. Yang kedua itu kadarnya itu 1 sah atau sekitar 2,5 sampai 3 kilo kurang lebih.
Itu makanan pokok seperti beras, kurma, gandum, kismis, dan lain-lainnya. Nah, stok kita tuh wajib bagi setiap muslim yang mampu atau mempunyai kelebihan makanan malam dan siang pada Idul Fitri. Kepala keluarga menanggung seluruh anggota. Itu adalah waktu afdol dari terbit fajar Idul Fitri hingga sebelum sholat Id. Boleh satu sampai 2 hari sebelum Id. Juga tuh antara itu bentuk berupa makanan pokok, bukan uang, menurut jumhur, jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad. Kayak yang ke-8 tuh 8 golongan penerima zakat atau mustahik. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dengan kata innama menunjukkan batasan hanya untuk 8 golongan eh, yang yang bisa menerima zakat. Yang pertama itu fakir miskin itu tidak punya harta atau tidak mampu bekerja. Yang kedua itu miskin, punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Yang ketiga itu amil atau pengurus atau pengolah zakat. Yang keempat itu muafal yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam atau kuat dalam Islam. Kelima itu kop untuk memerdekakan budak. Keenam, baharimin yang terlihat orang yang terlihat utang bukan untuk kemaksiatan. 7, fisabilillah, yaitu jalan Allah atau berjuang di agama. Yang 8 tuh ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dalam menunaikan zakat dan dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.